Pemirsa, dua ormas di Kebumen, Jawa Tengah terlibat bentrok. Kedua kelompok emosi, merusak dan memecahkan kaca sejumlah mobil. Bentrokan dipicu setelah seorang warga berkelahi dengan anggota ormas. Puluhan petugas berupaya menghalau anggota ormas yang terlibat bentrokan di depan kantor ormas lain di Jalan Yosudarso, Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Kedua kelompok yang emosi merusak dan memecahkan kaca sejumlah mobil. Tak hanya itu, sebuah minibus juga terbalik setelah menjadi sasaran amuk anggota ormas. Peristiwa berawal saat seorang warga sekitar terlibat perkelahian dengan salah satu anggota ormas. Warga tersebut meminta bantuan hukum kepada ormas lain hingga memicu bentrokan. Kasus ini masih dalam penyelidikan termasuk mengamankan sejumlah pelaku. Gesekan terjadi saling pukul sebenarnya dengan oknum dari PP dengan orang tersebut. Tapi kemudian dari Ormas GMBI menawarkan jasa pendampingan hukum kepada si korban tersebut. Nah, proses tetap berjalan karena memang saling lapor. Usai kejadian, garis polisi terpasang di lokasi. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Joy Hartoyo melaporkan. Tersinggung dengan ulah korban yang dianggap arogan saat di jalan, seorang pesilat di Surabaya, Jawa Timur tewas dikeroyok. Aksi 5 pelaku terekam CCTV. Dengan menggunakan motor, 5 pelaku pembunuhan terhadap Bagus Heriadi, 24 tahun, mengikuti korban di Jalan Balongsari, Surabaya, Jawa Timur. Korban yang saat itu berboncengan motor dengan temannya dihabisi ke-5 pelaku dengan luka senjata tajam di leher. Pada kasus yang menimpa warga Nganjuk ini, 5 pelaku ditangkap, 1 lainnya masih buron. Para pelaku bertindak kriminal lantaran tak terima dengan sikap korban yang menganggapnya arogan saat di jalan raya. Kasus ini tak terkait dengan perguruan silat karena antara korban dan pelaku tidak saling kenal. Raya Balongsari Utama Surabaya, mereka melihat ada rombongan ataupun lain yang menggunakan motor dianggap arogan. Kemudian salah satu daripada pelaku diberikan tanda oleh pelaku lainnya atas nama BY, melihat perilaku rombongan di depan dirasa arogan atau tidak nyaman, maka KM memepet motornya dan kemudian saudara BY melakukan penusukan. Para pelaku terancam 20 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei melaporkan. Pak, setelah membunuh itu puas atau gimana, Pak? Dituduh dukun santet, seorang nenek tewas dibunuh menantunya sendiri. Korban dihabisi di kebun jagung. Pelaku dendam menduga korban menyantet istrinya hingga tewas. Pelaku pembunuhan wanita lanjut usia yang ditemukan tewas mengenaskan di perkebunan jagung Desa Tegah Utan, Sumbawa terungkap. Ironis, pelaku adalah menantu korban yang menyimpan dendam. Wanita 60 tahun tersebut pernah mengobati anak tirinya, yakni istri pelaku yang sedang sakit keras namun tak kunjung sembuh dan meninggal. Pelaku pun menduga istrinya disantet oleh korban. Dari situlah timbul niat jahat untuk balas membunuh. Ada saya di pinggir rumah. Di rumah. Ya. Secara kebetulan, Terus dia pergi ke asam sana. ke kebun Kebun asalnya. ya. Lanjut. Setelah itu Sehingga itu kan timbul perasaan yang udah lama-lama itu. niat timbul niat ingin membunuh itu. Ingin membunuh itu. Sakit hati itu Sakit timbul. hati, ya. Itu setelah itu Setelah itu korban dibuntuti, diikuti dari belakang gitu. Dari belakang itu. Itu hubungannya itu menantu korban dan pelaku. Untuk motifnya yaitu dendam, karena pelaku pernah dimintai kepada korban untuk dilakukan pengobatan tradisional. Untuk pelaku itu berencana. Pelaku terancam 20 tahun penjara. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Acep Suherlan melaporkan. Pemirsa, 2 begal diamuk warga di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan setelah melukai pengemudi ojek online. Ironis, para pelaku ternyata remaja masih di bawah umur.
Para pelaku beraksi dengan senjata tajam. Dua remaja ini dikeroyok warga di turunan jembatan layang Kebayoran Lama arah Ciledug. Warga marah mencegat para pelaku setelah keduanya melukai seorang pengemudi ojek online. Meski para pelaku masih anak di bawah umur, warga tak memberi ampun karena keduanya sadis dalam beraksi. Mabes. Nah, dari itu sih kan niatnya mau langsung pulang. Saya lewat jalan Ciledug Raya. Pas di flyover saya dipepet dari sebelah kiri, sebelah kanan. Langsung pelaku ngeluarin celurit. Disabetin ke tangan saya, untung saya bisa lepas. Lah keduanya dia ngambil HP saya, pelaku yang pegang tajam itu ya, ambil HP saya, langsung dia nyambitin lagi kedua kalinya, kena helm saya. Warga kemudian menyerahkan para pelaku ke kantor polisi beserta barang bukti, celurit, dan sepeda motor. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. CCTV merekam saat seorang asisten rumah tangga dianiaya oleh tetangga majikannya di Pulau Gadung, Jakarta Timur dan viral di media sosial. Penganiayaan dipicu lantaran ART tersebut membuang air kotor dan mengenai rumah pelaku. Wanita asisten rumah tangga ini terekam CCTV berjalan kaki hendak pulang usai bekerja di Jalan Al-Waslia, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tiba-tiba seorang pria dari seberang rumah melemparkan benda mengenai korban. Korban emosi sempat membalas, namun pelaku kembali mengejar dan menganiaya, bahkan membenturkan kepala korban ke tembok. Diduga keributan ini dipicu pelaku yang kesal karena korban membuang air kotor yang mengenai rumahnya. Juga dibilangnya gitu, tapi akhirnya dikasih tahu, udah nih, pokoknya nih nggak bisa masalah air ini, ya harus sama-sama lah sama tetangga, harus saling pengertian, saling ini. Kalau kan bapak kalau nggak ada tetangga nanti kajian apa bapak orang jauh, kan pasti tetangga yang dekat. Pelaku dan korban kini dimintai keterangan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Membeli durian pakai uang palsu, seorang pria di Medan, Sumatera Utara dihajar warga. Dari tangan pelaku didapati beberapa lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dan Rp10.000. Warga Medan, Sumatera Utara dikejutkan dengan tertangkapnya seorang pengedar uang palsu. Massa yang emosi menghakimi pelaku. Peristiwa berawal saat Rangga, warga Jalan Sembada, membeli 3 duren seharga Rp50.000. Saat dilakukan pembayaran, sang pedagang curiga dengan uang yang diberikan oleh pelaku. Korban pun langsung menangkap pelaku dan mendapati 4 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dan Rp10.000. Melihat kejadian ini, warga sekitar turut membantu korban mengamankan pelaku. Pada pengakuannya, korban sudah beberapa kali menjadi korban peredaran uang palsu. Dia beli 3 biji saya ikat, udah sah harganya. Setelah itu dia bayarnya dengan pakai uang palsu. Saya tanya karena memang dia udah pernah, keponakan saya udah pernah kena, langsung saya tanya uangnya, langsung jelas uang palsu. Makanya langsung saya tangkap, dia coba lari, saya tahan, dan saya minta bantuan sama kawan-kawan yang dekat juga. Pelaku segera dibawa ke Mapolsek Sunggal. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Tertangkap tangan mencuri sepeda di teras rumah warga. Seorang pria babak belur dihakimi massa di Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku beraksi seorang diri saat dini hari. Pria tanpa identitas ini babak belur dihakimi warga Rusun Perumnas Klender Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku kepergok saat mencuri sepeda dari teras salah satu rumah warga. Aksi pelaku diketahui setelah warga curiga dengan gerak-geriknya dan kedapatan membawa kabur sepeda. Pelaku yang tertangkap tangan jadi bulan-bulanan warga dan diamankan sebelum diserahkan ke polisi.
ketemu lah ini si pelakunya nih sendiri pakai sepeda. Tanya udah langsung saya bawa kemari. Benar kata ini sepedanya, benar ya, benar dia Bang. Pelaku berapa orang Bang? Sendiri Bang. Sendiri? Iya. Pelaku bersama barang bukti sepeda dibawa ke Mapolsek Duren Sawit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Ferndan Kurniawan melaporkan. Pemirsa, seratusan ibu rumah tangga di Bengkulu jadi korban penipuan arisan online. Salah satu korban merupakan anggota polisi. Janjikan keuntungan 3 juta rupiah dalam 10 hari. Pengelola malah membawa kabur uang miliaran rupiah. Polisi mendatangi sebuah rumah kontrakan di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung yang ditempati Amelia, koordinator arisan online dari Kota Bengkulu. Amel ditangkap setelah sebelumnya mengingkari janji pada anggotanya yang akan memberikan keuntungan dalam putaran arisan. Pelaku mengakui sudah tak mampu membayar keuntungan yang dijanjikan sehingga kabur dan berpindah-pindah tempat. Polisi menyita sejumlah perabot dari rumah yang ditempati Amel dan suaminya. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Amel mengakui uang yang dihimpun habis untuk gali lubang tutup lubang. Amel pada anggotanya menjanjikan keuntungan 3 juta rupiah dalam waktu 10 hari. Setiap peserta arisan diminta menyetorkan uang 37 juta rupiah dan akan kembali 40 juta rupiah setelah 10 hari. Namun janji tak bisa ditepati. Udah baca, menyebutkan jumlahnya aku lupa. Untuk apa duitnya kemarin? Ya itulah untuk seputaran gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang. Awalnya tertarik dari mana? Maksudnya? Tertarik menjalankan bisnis ini. Buka bisnis kok. Ada seseorang yang Ngajari? iya, cek telah. Ngajari ya? Hasil pemeriksaan polisi di antara 110 korban terdapat anggota polisi yang terbujuk rayuan Amel. Amel tak mampu menepati janjinya dan membawa kabur uang anggota arisan karena terjerat utang ratusan juta rupiah. Asal dari si tersangka. Artinya ada kaki yang terstruktur ya? Terstruktur dia ini. Berlangsung sudah berapa lama kan? Dia ini mulai dari bulan akhir 2020 mulai kolek atau mulai sudah bingung, tidak sanggup lagi membayar maupun sudah banyak tekanan dari korban-korbannya. Jadi dia mulai bulan 2 sudah mulai kolek, kemudian dia bulan 4 dia mulai banyak didatangi oleh orang sehingga nomornya tidak aktif lagi, didatangi kemudian juga sudah tidak ada lagi. Bulan 8 kemarin dia ke Palembang atau bulan 7 dia ke Palembang, suaminya bekerja di sana untuk hidup sendiri. Habis itu mereka tidak sanggup di Palembang, makanya mereka bergerak ke Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara dengan barang bukti buku tabungan. Dari Kepahyang, Bengkulu, Endrod Wirawan, iNews melaporkan. Seorang wanita selebgram menjadi korban pencopetan handphone dalam lift di mal di Jakarta Barat. Aksi komplotan pencopet adalah 3 pria dan 1 wanita terekam CCTV. Selengkapnya tetap disergap.